Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa albaitihi wa ikhwanihi min anbiya'i sahabatul qurabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil ila jami'il ulama wa musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin sallallahu alaihi wasallam وخصوصا إلى جميع مشايخنا وجدي وجدنا وجميع المسلمين كافة مشارق الأرض إلى مغاربها برها برها وخصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب وخصوصا إلى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Adabuhu istiqbalu qiblatin kama yajlisu haitsu lam yashurhu rasyuma wa yabtadil yadaini bil kaffaini wa bi asabi'i minal rijlaini makruhu fil ma'i haitsu asrafa walau minal bahril kabiril tarafa au qaddamal yusra au jawaza thalatha bil yaqini ruhi safi udui kulli hadiri yawma wa laylatan walil musafiri fi safaril qasri ila thalathi Qul musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Adabuhu istiqbalu qiblatin. Adabuhu adapun tata keramanya wudu. Tata krama yang dimaksud di sini adalah kesunahan wudu. Adapun tata kramanya wudu yang dimaksud adalah kesunahan wudu. Istiqbalu kiblatin ialah menghadap kiblat. Kalau wudu disunahkan menghadap kiblat, lebih utama sunnah menghadap kiblat. Kenapa kok kiblat? Karena arah di antara 4 arah, di antara 6 arah, di setiap arah yang paling utama adalah arah kiblat, menghadap ke Ka'bah. Kama yajlisu, sebagaimana yajlisu duduk siapa mutawaddi, siapa orang yang berwudu. Duduk haitsu lam yusibhu. Punya kalian bukan lam yusibhu. Apa? Lam yanal. Sama artinya. Lam yusibhu, tidak mengena. Lam yanal tidak mengena juga. Tidak mengenahu kepada mutawaddi, kepada orang yang wudu. Tidak mengena rasyuma, apa percikan air. Asalnya rasyuh ma'in. Rasyuma apa percikan air. Sunnahnya wudu, yang pertama adalah menghadap kiblat. Yang kedua duduk sekiranya tidak terkena percikan air. Bisa dengan cara duduk di tempat yang tinggi. Pokok sekiranya tak terkena percikan air. Diusahakan untuk menghindar dari percikan air biar tak terjadi najis. Duduk di tempat yang tinggi.
atau berdiri, biasanya kan di atas WC, biasanya kayak gitu kan ya. Itu sunnah daripada kalian tidak ada di atas WC. Wa yabtadil yadaini bil kaffaini wa bi asabi'ah minar rijlaini. Wa yabtadi, asalnya yabtadi'u, tapi hamzahnya diganti dengan iya. Wa yabtadi, dan memulai siapa mutawaddi. Mutawaddi adalah orang yang berwudu. Dan memulai siapa orang yang berwudu, memulai al-yadaini kepada dua tangan, al-yadaini kepada dua tangan, memulai bil kaffaini dengan dua telapak tangan, wa bi asabi'ah wa bi asabi'ah, dan dengan jari-jari, wa bi asabi'ah, dan dengan jari-jari, minar rijlaini, dari kedua kaki, minar rijlaini, dari kedua kaki. Kesunahan yang ketiga adalah kalau ingin mengusap tangan, membasuh tangan, dimulai dari telapak tangan, bukan dari atas, bukan dari ini, tapi dari ini. Kamu mulai dari sini, terus ke sini. Kalau kaki sama, dari jari-jari, bukan dari atas, bukan siram dari betis, tapi disiram dari atas, dari jari-jarinya kaki. Yang disunahkan dari jari-jari kaki sampai ke mata kaki. Yang sunnah seperti itu. Cuma sunnah, bukan berarti kalau tidak disiram dari atas gak sah, tapi sunnah. Tangan juga seperti itu, juga dimulai dari sini. Makruhu adapun makruhnya wudu, makruhu adapun makruhnya wudu, haitsu asrafa fil ma'i. Fil ma'i ini huruf jar, taluknya kepada asrafa. Kalau di bed dibolak-balik, asalnya kan wa makruhu haitsu asrafa fil ma'i. Fi-nya di sini taluk kepada asrafa. Adapun makruhnya wudu, haitsu asrafa, ialah sekiranya israf siapa mutawaddi, sekiranya israf siapa mutawaddi, israf fil ma'i, di dalam air. Israf fil ma'i, di dalam air. Israf ini membuang-buang air berlebih-lebihan, itu israf. Walau minal bahril kabiri, walau minal bahri, sekalipun dari lautan al-kabiri, yang besar, yang luas. Walau minal bahri, sekalipun dari lautan al-kabiri, yang luas. Iutarofa, mencebok siapa mutawaddi. Iutarofa, mencebok siapa mutawaddi. Bait ini menjelaskan tentang kemakruhan-kemakruhan di dalam wudu. Pertama, israf. Tak boleh israf. Misalnya cukup satu cebok, ya gunakan satu cebok, jangan lebih-lebihan, tak boleh. Makruh kalau melakukan israf di dalam wudu, sekalipun kamu wudunya di air luas, air yang banyak. Ini disini kan dikatakan apa? Lautan. Tak harus lautan, di jeding misalnya, airnya banyak, kamu israf, tetap makruh, tak boleh. Di lautan yang banyak airnya, kamu israf, tak boleh, makruh. Sekalipun di lautan yang sangat luas, karena bukan masalah membuang-buangnya itu, tapi masalah dia melebih-lebihkan dari sekedar kecukupannya. Aw qaddamal yusra, aw qaddamah, atau mendahulukan siapa mutawaddi, mendahulukan al-yusra kepada bagian kiri, al-yusra kepada bagian kiri, anal yamini, mendahulukan anal yamini atas bagian kanan. Makruh mendahulukan yang kiri daripada yang kanan. Apakah sah? Sah, silahkan, gak masalah. Tapi makruh. Misalnya wudu, kamu membasuh tangan kiri baru tangan kanan, apakah sah? Sah, tapi makruh, tak masalah.
yang tidak makruh untuk dibersamakan, bukan masalah bergantian tapi bersamakan, pipi atau telinga. Kemarin sudah dijelaskan, kalau telinga nggak masalah, kalau basuh barengan diginikan nggak masalah. Kalau tangan nggak, disunnahkan untuk di kanan dulu baru kiri. Kalau kiri dulu baru kanan, baik kaki ataupun tangan, maka hukumnya makruh. Au jawazas salasah, au jawazah, atau melebihi siapa mutawalli, melebihi siapa mutawalli as-salasah kepada tiga, as-salasah kepada tiga, bil yakini dengan yakin. Maksudnya makruh kalau misalnya kita membasuh lebih dari 3 kali, sebagaimana kita makruh kurang dari 3 kali. Misalnya hanya 2 kali atau 1 kali yang dibasuh, mencukupkan kepada 1 kali basuhan makruh, atau 2 basuhan makruh. Lebih dari 3 makruh juga. Bahkan bisa haram kalau misalnya wudhunya itu lebih menggunakan basuhannya itu lebih dari 3 menggunakan air wakaf. Air yang diwakafkan kamu ambil lebih dari 3, itu bisa haram. Kalau bukan air wakaf makruh, lebih dari 4 makruh. Mendingan gak usah lebih, karena itu termasuk israf juga nanti. Jangan lebih. Kalau masih ragu-ragu, konsepnya seperti kemarin, seperti di dalam sholat. Kalau ragu-ragu apakah hitungannya 3 atau 2, maka harus ngambil 2. Sama seperti itu. Kalau masih ragu-ragu, makanya di sini mengatakan bil yakini, lebih dari 3 secara yakin. Tak boleh, makruh membasuh sampai lebih dari 3. Babul masih alal khuffaini. Bab ini ialah menjelaskan tentang mengusap. Babul masih ialah bab tentang mengusap, pembahasan mengusap alal khuffaini, atas 2 khuf, atas 2 sepatu khuf. Bab ini menjelaskan tentang mengusap 2 khuf. Mengusap 2 khuf ini dilakukan supaya mempermudah terhadap orang-orang yang berperjalanan biasanya, atau orang-orang yang kedinginan misalnya, tidak mau melepas sepatunya, kemudian diberi keringanan oleh syariat untuk boleh diusap, tak perlu dibasuh. Kalau wudhu, kita kan harus membasuh kaki. Kalau kita tidak ingin melepas sepatu kita, baik di dalam keadaan mukim, tidak berperjalanan atau dalam perjalanan, itu diperbolehkan untuk melakukan mashun, musab. Bedanya mengusap dengan membasuh. Kalau membasuh sampai basah kan, kalau musab enggak, cukup basah gini, selesai. Diusap enggak perlu dicopot sepatunya, cukup diusap sepatunya, udah selesai wudunya, sah. Jadi salah satu bukti bahwa Islam itu tidak menginginkan kesulitan, menghilangkan kesulitan. Suatu yang menyulitkan kepada umatnya pasti diberi jalan untuk lebih gampang. Salah satu buktinya ini, ketika tak bisa melepaskan sepatu, entah itu karena perjalanan atau karena lain sebagainya, maka diperbolehkan wudhu tanpa membasuh kaki, tapi cukup dengan mengusap sepatu. Rukhisoh, diringankan atau dipermudah, diringankan apa mashun alal khuffaini, diringankan apa mashun alal khuffaini fil wudu'i, di dalam wudu, likulli hadirin, bagi setiap orang yang hadir, bagi setiap orang yang mukim. Mukim maksudnya orang yang tidak berperjalanan. Likulli hadirin, bagi setiap orang yang hadir. Orang yang hadir ini ada 2 kemungkinan. Pertama, dia tidak berperjalanan.
atau berperjalanan tapi tak sampai 2 marhalah, tak sampai masafatul qasri, tak sampai jarak bisa mengqashar sholat. Jarak bisa mengqashar sholat perkiraan sekitar 82 km. Kalau tak sampai jarak mengqashar sholat berperjalanan, boleh mengusap khuf yauman wa lailatan, sehari semalam. Jadi kalau orang mukim, sekarang kita kan tak perjalanan, mukim sekarang, atau berperjalanan tapi tak sampai 2 marhalah, maka boleh mengusap khuf, mengusap sepatu selama sehari semalam. Jadi di sini mengusap sepatu, mengusap khuf itu diperbolehkan hanya untuk wudu. Kalau mandi tak bisa. Misalnya kamu ingin yang mandi besar baik karena junub, nifas atau haid misalnya. Kemudian kamu tak mau melepas sepatumu, mau mandi besar tapi tak mau melepas sepatu, mau diganti dengan mengusap sepatu. Diusap sepatunya apakah cukup? Tak bisa, karena masul khuffaini itu hanya diperbolehkan untuk wudhu saja. Kalau orang yang tak berperjalanan, bolehnya itu hanya sehari semalam, berarti hanya untuk berapa ya? Ya sehari semalam dari pagi misalnya, ya ketemu pagi lagi nanti misalnya. Untuk orang yang mukim diperbolehkan kentut, gak usah dilepas. Kentut misalnya batal wudhunya, gak usah dilepas, wudhu lagi dengan cara mengusap sepatu. Walil musafiri, dan bagi orang yang berperjalanan, fi safaril qasri, di dalam perjalanan qashar, fi safaril qasri, di dalam perjalanan qashar, maksudnya perjalanan yang sampai 2 marhalah atau 82 km. Mengusap sepatu ila thalathin ma'alayaliha, sampai 3 hari, ma'alayaliha bersama malamnya hari, malamnya 3, ma'alayaliha bersama malamnya 3. Maksudnya kalau orang yang berperjalanan boleh mengusap sepatunya sampai 3 hari 3 malam minal ihdathi, sejak berakhirnya hadas. Minal ihdathi, sejak berakhirnya hadas. Kalau orang yang berperjalanan itu 3 hari. Kalau orang yang mukim sehari semalam. Kalau orang yang berperjalanan boleh mengusap sepatu 3 hari 3 malam. Dihitung bukan sejak pertama kali dia pakai. Dihitung 3 hari 3 malam itu hitungannya bukan dari kamu permulaan pakai sepatu, tapi dihitung sejak kamu hadas. Misalnya kamu pakai sepatu, kemudian kamu hadasnya ketika nanti jam 9 malam, berarti 3 hari 3 malam itu dihitung nanti ketika jam 9, dihitung dari situ. Pakai sepatunya jam 7, terus hadasnya itu jam 9, maka 3 hari 3 malam dihitung dari jam 9. Wa iya syukkah, dan jika ragu siapa man. Wa iya syukkah, dan jika ragu siapa man, ragu finqidoin, di dalam selesainya waktu, finqidoin, di dalam selesainya waktu, wasala, maka membasuh siapa man. Wasala, maka membasuh siapa man. Artinya kalau seseorang kan tadi sudah ada ketentuannya, kalau mukim mengusap sepatu boleh hanya sehari semalam, kalau musafir 3 hari 3 malam. Kalau sekarang ternyata ragu, sekarang saya sudah nyampe sehari semalam atau tidak, ragu-ragu kan, apakah sudah selesai 3 hari atau masih 2 hari, ragu. Kalau ragu-ragu seperti itu, maka harus dilepas sepatunya. Dilepas sepatunya, kamu harus dibasuh, gak boleh mengusap sepatu lagi. Harus dilepas, harus dibasuh. Kalau mau mulai lagi, dibasuh lagi, kemudian dipasang lagi. Kayak gitu nanti. Nanti saya praktekkan di akhir-akhir ini. Di akhir-akhir, ya. Wasyartuhu, adapun syaratnya masul khuffaini, syaratnya membasuh 2 sepatu. Al-lubusuh ialah
dipakai, al-lubusuh ialah dipakai bituhrin dalam keadaan suci, kamala yang sempurna. Syaratnya untuk boleh melakukan mashul khuffaini ialah harus sepatu tersebut dipakai dalam keadaan kita suci. Tak boleh kita dalam keadaan hadas kemudian menggunakan sepatu, tak bisa kemudian nanti melakukan mashul khuffaini. Yang kedua, yumkinu, mungkin, masyu hajatin apa menunaikan hajat, masyu hajatin apa menunaikan hajat alaihima atas khuffaini. Saat yang kedua, sepatunya itu harus kuat untuk digunakan melaksanakan hajat. Misalnya orang berperjalanan itu butuh sepatu yang sangat kuat untuk melakukan perjalanan, turun, naik, kayak gitu kan ya. Harus kuat sekiranya air tidak tembus ke dalam. Wasatru, dan menutupi lirrijalaini kepada dua kaki, maka baihima bersama kedua mata kakinya rijlaini, bersama kedua mata kakinya rijlaini. Syarat yang ketiga adalah harus menutupi kedua kaki sampai kedua mata kaki. Kalau sepatu yang tidak menutupi mata kaki tak bisa digunakan untuk mashul khuffaini. Ya. Jadi gini prakteknya untuk mashul khuffaini. Mashul khuffaini, saya katakan tadi mashul khuffaini itu adalah menggantikan di dalam wudu membasuh kaki, menggantikan membasuh kaki di dalam wudu. Prakteknya, syaratnya pertama kita harus ambil wudu dulu. Ambil wudu, kita suci dalam keadaan suci. Setelah di dalam keadaan suci, kita pakai sepatu. Setelah pakai sepatu ke depannya, setelah itu kamu boleh wudu tanpa melepas sepatu. Kalau usah dilepas sepatunya, kentut sekarang, atau menyentuh laki-laki atau perempuan lain jenis. Kalau wudu tak perlu dilepas. Wudu, basuh wajah, tangan, kepala, kaki tak perlu disiram. Cukup basahi tangan, diusap bagian zahirnya tok. Selesai. Wudunya sah. Nanti Gus, kalau kentut gimana? Gitu lagi wudunya seperti itu lagi. Gak perlu dilepas. Cukup dibasuh gini. Jadi sepatunya gak perlu dilepas. Cukup diusap. Selesai. Wudu lagi seperti itu lagi. Tapi ada masanya. Saya katakan tadi masanya kalau untuk musafir 3 hari, kalau untuk mukim satu hari 1 malam. 3 hari 3 malam dengan 1 hari 1 malam. Selesai 1 hari 1 malam harus dilepas. Mulai lagi wudu lagi misalnya mukim masih butuh karena dingin misalnya, karena apa, masih butuh untuk tidak melepas sepatu. Lepas dulu kalau sudah 1 hari 1 malam. Lepas, wudu, sucikan dulu kita dalam keadaan suci, pakai lagi. Kemudian setelah itu gunakan mashul khuffaini lagi. Jadi kayak gitu. Untuk bisa melakukan mashul khuffaini kita harus dalam keadaan suci. Syaratnya tadi itu harus menggunakan sepatu yang kuat. Kalau sepatunya tak kuat, tak layak, seperti misalnya bolong-bolong, bisa nembus sampai ke dalam, itu enggak sah. Enggak bisa melakukan mashul khuffaini. Yang kedua, harus menutupi mata kaki. Kalau menggunakan sendal misalnya, sendal Gus, tak bisa kalau sendal. Apa gunanya pakai sendal? Itu tinggal copot kalau sendal. Gak ada gunanya kan? Copot aja kalau sendal. Atau pakai sepatu, tapi sepatu boot misalnya, bagian atasnya bolong kelihatan, tak masalah. Yang penting menutupi mata kaki. Mata kaki ini tertutup. Apakah harus tertutup warnanya? Kalau di dalam sholat kita kan harus menutup aurat menggunakan sesuatu yang menutupi warna kulit. Artinya kalau misalnya kita sholat menggunakan baju kaca kan gak sah, karena terlihat warna kulitnya.
Kalau di dalam masul khufaini yang penting tertutup meskipun warna kulit terlihat. Misalnya kita pakai sepatu kaca Cinderella, ya kan ya. Apakah sah kemudian masul khufaini? Padahal terlihat warna kulit, tak masalah. Yang penting tertutup mata kaki sampai mata kaki. Wal fardu, adapun farduhnya masul khufaini. Adapun fardunya masul khufaini mashu ba'di ulwin. Mashu ba'di ulwin ialah mengusap bagian atas, mengusap sebagian atas. Gimana bahasanya? Mengusap sebagian bagian atas. Maksudnya kenapa kok saya mengatakan sebagian bagian atas? Bagian manapun aja, tapi bagian atas. Tak harus semua bagian atas, tapi sebagian bagian atas. Wanudibah dan disunnahkan lil khuffi, bagi khuf disunnahkan mashus sufli, mengusap bagian bawah, minhu dari khuf, wal akibih dan tumit, dan mengusap tumit, itu atof kepada sufli, wal akibih dan mengusap tumit. Dikatakan untuk farduhnya masul khufaini itu harus dibasuh bagian atas saja. Artinya kalau kita mengusap khuf sepatu itu di bagian bawah atau bagian tumit tak sah. Di bagian belakang, tumit bagian belakang diusap itu tak sah. Atau yang diusap adalah bagian bawah, tak sah. Mana yang harus diusap? Harus bagian atas. Tak perlu semua, yang penting merata. Gini, bagian atas dohir-dohirnya saja cukup. Tapi sunnah untuk diusap khuf bagian bawah atau bagian tumit. Artinya tumit dan bawah, statusnya tumit dan bagian bawah kaki itu sunnah. Tapi kalau bagian atas itu fardu, harus diusap. Mengusap diginikan kedua-duanya nanti. Selesai, cukup. Wa ada musti'abihi, dan sunnah tidak meratakan mashun. Dan sunnah tidak meratakan mashun. Tak perlu diratakan, berarti disunnahkan untuk tidak diratakan. Pokok bagian saja, sebagian, entah bagian depan atau bagian sini, bagian tengah, pokok di atas itu cukup. Sunnah untuk tidak diratakan. Kalau diratakan tidak masalah. Wayuk tarohu ayyukrahu. Yuktaroh artinya yukrahu. Wayuk tarohu dan dimakruhkan. Dimakruhkan al-wasluh membasuh bil khuffi kepada khuf. Mashun dan dimakruhkan mashun mengusap karroroh yang mengulang-ulang siapa manhu kepada mashun. Makruhnya mashul khuffaini itu ada dua kalau di sini. Yang pertama adalah membasuh, bukan diusap tapi dibasuh, disiram. Makruh kalau khuffainihnya sepatunya itu disiram, makruh. Kedua, yang makruh adalah mengusap diulang-ulang sampai berulang kali, makruh. Cukup sekali selesai, diulang-ulang. Pokok kalau diulang-ulang itu makruh karena bisa mengakibatkan rusaknya khuf sepatu.
karena kan syaratnya harus kuat. Kalau diulang-ulang sering kebasahan, maka nanti akan rusak dan tak kuat. Mubatiluhu, adapun hal-hal yang membatalkan mashun, adapun yang membatalkan mashun, mashul khuffaini, khal'un ialah melepas. Khal'un ialah melepas, maksudnya melepas khuf. Khal'un ialah melepas khuf. Wa muddatul kamalih, dan habisnya waktu atau selesainya waktu. Yang membatalkan mashul khuffaini artinya sudah tidak lagi boleh mashul khuffaini. Yang pertama, ketika kamu melepas khufnya. Misalnya kan tadi sudah digunakan khuf, boleh mashul khuffaini selama 3 hari. Kok di pertengahan, di hari kedua kamu lepas, maka batal, harus orang lagi. Dengan cara apa? Wudu lagi. Wudu dengan sempurna dengan cara membasuh kaki, kemudian dipasang lagi. Harus seperti itu. Yang kedua, kalau sudah selesai masanya. Masanya ini kan kalau mukim 1 hari, kalau musafir 3 hari. Selesai masanya, maka batal mashul khuffaininya. Harus wudu lagi secara sempurna. Boleh mashul lagi kalau sudah dipakai, diulang lagi. Artinya batal mashul khuffaininya kalau selesai masa tenggangnya, yang 3 hari atau 1 hari. Faqad baikah yusil wa mujibu tisal. Faqad baikah, maka kepada 2 kakimu, yusil, basuhlah olehmu. Kalau misalnya mashul khuffaini sudah batal dengan cara dilepas atau sudah habis masanya, maka kamu harus membasuh kedua kaki. Harus membasuh kedua kaki. Harus dibasuh, kemudian dipakai lagi nanti. Wa mujibu tisalin, dan ialah ini atof ke khol'un atau muddatul kamal. Adapun yang membatalkan mashun, mujibu tisalin ialah sesuatu yang mewajibkan mandi. Sesuatu yang mewajibkan mandi. Yang mewajibkan mandi ada kalanya junub, ada kalanya nifas, ada kalanya haid, dan lain sebagainya. Artinya sesuatu yang mewajibkan mandi besar itu dapat membatalkan mashul khuffaini. Kalau kentut tak masalah. Artinya tak membatalkan kamu untuk melakukan mashul khuffaini. Kentut atau untuk perempuan, hal-hal yang membatalkan wudu tak membatalkan kepada mashul khuffaini. Yang membatalkan kepada mashul khuffaini adalah sesuatu yang mewajibkan kita mandi. Babul istinja'i. Paham ini ya? Pernah melakukan mashul khuffaini? Tak pernah. Kalau tak pernah dilakukan, biasanya ya dilupakan lagi nanti konsepnya. Konsep barusan, praktek-praktek barusan tentang mashul khuffaini, kalau tak pernah dilakukan pasti lupa. Meskipun sesederhana itu. Sederhana. Wudu yang begitu rumit, ada ininya, ada kumur-kumurnya, dan sekian rumitnya itu diingat. Kenapa? Karena dilakukan setiap hari. Sama dengan belajar. Kalau belajar dilakukan tiap hari, sesuai apapun kitab itu, maka terasa mudah. Mudah kitab itu kalau disering di mutola'ah. Saya kalau tidak belajar, ngajar tanpa belajar, kitab yang sederhana itu terasa sulit. Meskipun tak sulit, tapi menyampaikannya itu kemudian tak maksimal kalau tanpa belajar. Saya ngajar takrib di Al-Husna 1. Mengajar takrib itu kan matannya Fathul Qorib. Matannya kalau tak belajar itu penyampaian saya tidak maksimal. Penyampaiannya nanti nyampe rumah itu ada lagi sesuatu yang kok saya tak menjelaskan ini, kayak gitu. Tapi kalau dipelajari terlebih dahulu itu maksimal hasilnya.
saya bisa menyampaikan secara keseluruhan, secara totalitas dari saya, enak. Tapi kalau tak belajar tak bisa. Apalagi kitab-kitab yang sudah seperti Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, itu tak bisa. Kecuali kalau memang sudah orang yang makomnya sudah memiliki daun di dalam masalah kitab, beda lagi. Babul istinja'i. Bab ini tentang istinja. Istinja ini adalah bersuci, atau secara bahasa menghilangkan sesuatu yang keluar dari farji. Itu istinja, menghilangkan sesuatu yang keluar dari farji, itu namanya istinja. Talwithu farjin mujibu istinja'i wa sunnah bil ahjari thummal ma'i. Talwithu farjin mujibu istinja'i. Talwithu farjin, adapun kotornya farji, mujibu istinja'in, atau kotorannya farji, mujibu istinja'in ialah mewajibkan istinja, bersuci. Istinja ini bisa menggunakan air, bisa menggunakan batu. Wasunnah, dan disunnahkan apa istinja? Disunnahkan bil ahjari, dengan beberapa batu, summal ma'i, kemudian dengan air. Saya katakan istinja itu bisa menggunakan batu, bisa menggunakan air. Tapi yang sunnah menggunakan kedua-duanya, dengan cara batu terlebih dahulu, setelah menggunakan batu menggunakan air. Tapi apakah cukup menggunakan batu? Batu tok cukup, atau air tok? Apalagi batu dengan air, tingkat kesuciannya, tingkat mensucikannya itu lebih kuat air daripada batu. Kalau batu itu hanya menghilangkan ainun najasah, tapi tidak asarun najasah. Hanya menghilangkan adatnya najis, tapi tak menghilangkan asarnya najis. Tapi kalau air itu menghilangkan ainun najasah sekaligus asarun najasah, bekasnya najis juga dihilangkan. Kalau air, bahkan sampai sifat-sifatnya itu bisa dihilangkan, baunya, rasanya, menggunakan air hilang. Kalau batu enggak bisa. Yujizi'uh, mencukupi, ma'un apa air, aw salatu ahjarin, atau 3 batu, yungki, yang membersihkan apa ahjar, yang membersihkan siapa man, membersihkan biha dengan ahjar, ainan, kepada ain, kepada ainun najasah, kepada adatnya najis. Wasunnah, dan disunnahkan al-itaruh, apa mengganjilkan, ganjil. Air itu haruslah air yang cukup, maksudnya apa, sampai membersihkan, sampai menghilangkan najasah. Kalau air, kalau batu harus 3, harus menggunakan 3 batu yang bisa membersihkan kepada air najasah sampai bersih. Tapi sunnah adalah 3 kali atau ganjil. Misalnya mau lebih dari 3 tak masalah, tapi 5, jangan 4, misalnya kayak gitu. Walau biatrofi salasatin, wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.